Palestina ini sebenarnya seperti apa sih Mbak? Apakah menyalurkan bantuan kah? Atau bertanya mengenai kondisi di sana atau seperti apa Mbak? Ya, alhamdulillah hari ini dapat kesempatan untuk bisa bertemu dengan Duta Besar Palestina yang ada di Indonesia, sehingga pertemuan hari ini sebenarnya beberapa teman bertanya tentang sesuatu yang ingin mereka dengar langsung dari Dubes Palestina. Dan saya tadi menyampaikan beberapa hal yang sudah kami lakukan dan yang sudah kami kerjakan sebagai bentuk rasa peduli kami kepada teman-teman di Palestina. Untuk Palestina sendiri teman-teman sekalian, ini kan tidak harus menjadi orang Islam untuk peduli dengan Palestina. Dan untuk menjadi seorang yang berwarga negara bangsa Indonesia ini memang harus peduli dengan Palestina, karena kalau kita lihat pembukaan UUD 45 kita kan berbunyi penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan penjajahan yang sampai saat ini terjadi ini kan adanya di Palestina. Dan nggak cuma harus jadi orang Indonesia aja untuk jadi Palestina, setidaknya jadi manusia lah, karena ini kan masalah kemanusiaan ya teman-teman sekalian. Yang mana kita lihat pemberitaannya luar biasa, anak-anak, ibu-ibu, dan yang terbaru ini kan karena ada pengambilan paksa rumah-rumah yang ada di kawasan Sheikh Jarrah ya. Di kawasan itu kan sudah disampaikan bahwa secara resmi, secara legal kawasan itu milik orang-orang Palestina gitu. Jadi nggak mesti jadi orang Islam atau nggak mesti jadi orang Indonesia lah untuk peduli sama Palestina. Setidaknya kita sebagai manusia, kita bicara masalah kemanusiaan, kita bisa melakukan sesuatu. Jadi hari ini ketika Allah izinkan ketemu dengan Dubes Palestina untuk Indonesia, maka yang disampaikan adalah apa-apa yang bisa kami lakukan dan yang sudah kami lakukan. Salah satunya tentu saja selain doa dan donasi, yang juga bisa dilakukan adalah yang telah kami lakukan juga saya bersama teman-teman adalah menyebarkan informasi awareness gitu. Itu kan penting ya supaya khususnya orang-orang Indonesia tidak lupa dengan sahabat-sahabat atau saudara-saudara yang ada di Palestina. Penyebaran awareness informasi ini menjadi sedemikian penting. Itu sebabnya kenapa saya juga tadi menyampaikan pada beliau betapa banyak influencer, public figure, selebriti yang juga memposting video-video, foto-foto sebagai bentuk dukungan mereka terhadap Palestina dengan caption-captionnya. Itu menunjukkan bahwa mereka peduli, mereka ingin orang lain tahu supaya Palestina tidak terlupakan. Kalau tidak adanya penyebaran informasi, penyebaran video atau foto, pasti orang-orang akan melupakan Palestina. Sementara Palestina ini urusan kemanusiaan, penjajahan terbesar, penjara terbesar itu ada di Palestina sampai saat ini. Jadi yang paling bisa dilakukan oleh teman-teman selebriti, public figure atau influencer adalah terus-menerus menyebarkan informasi ini supaya orang-orang aware dengan apa yang terjadi di Palestina. Selanjutnya yang menyebarkan doa-doa dan memberikan donasi-donasi. Karena kan donasi yang dibutuhkan banyak ya teman-teman sekalian, donasi untuk anak-anak yatim di sana, donasi untuk pembangunan, rumah sakit udah dibom lagi dari awal, donasi untuk perjuangan Quran, karena teman-teman di Palestina ini kan mereka bisa kuat, kenapa? Karena ada Quran sebetulnya. Jadi mereka hidup mulia atau mati syahid lah istilahnya seperti itu. Jadi itu sebabnya kenapa hadir di sini memberikan informasi, memberitahu kepada Pak Dubes ya, bahwa kami juga bergerak, khususnya senang sekali karena selebriti-selebriti juga bergerak. Setidaknya pergerakan yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi seluas-luasnya untuk teman-teman di luar sana, untuk rakyat Indonesia. Sehingga alhamdulillah lah orang-orang di Indonesia ini sudah mulai aware. Jadi jangan lagi ada orang-orang yang apatis, aduh sibuk ngurusin negara lain, negara sendiri aja masih riwah misalnya begitu. Jangan ada lagi yang begitu. Jangan ada lagi yang berkata ngapain sih ngurusin orang-orang jauh di luar sana. Jangan lagi ada yang berkata seperti itu. Karena itu tadi ya, bahwa kita tidak ingin sesuatu itu terjadi kepada kita, maka coba rasakan empati dan simpati. Bagaimana kalau itu terjadi pada kita? Jadi setidaknya kita yang Allah kasih kenyamanan, keamanan, bisa hidup dengan tenang di sini. Setidaknya kita bisa melakukan sesuatu lah, awareness, penyebaran informasi, doa, dan tentu saja donasi seperti itu. Saya sendiri pernah ke Palestina tahun 2008, teman-teman sekalian. Allah izinkan saya untuk berkunjung ke tempat-tempat penting di Baitul Maqdis Palestina ya, sehingga ketika sudah berkunjung di situ kan jadi paham gitu, secara lokasinya paham. Jadi itu yang membuat lebih bersyukur pada Allah karena pernah ke sana, dan lebih terasa di hati gitu karena sudah pernah menjajakan kaki di sana. Dan
bentuk penyebaran informasi yang saya lakukan maupun teman-teman lakukan, selain dari sosial media yang saya maupun teman-teman punya, ini juga teman-teman selebriti tadi kirim salam karena acara ini kan mendadak sekali, sehingga mereka mengatakan, "Oke, wakili kami dong," dan berikan salam untuk Pak Dubes gitu. Jadi teman-teman selebriti juga tadi menyatakan permintaan maaf tidak bisa hadir karena acara ini mendadak, tapi mereka mengatakan bahwa kehadiran saya mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman public figure, teman-teman pekerja seni, karena mereka juga sangat sangat geram ya, semua orang geram ya dengan perlakuan Israel seperti itu. Karena ya kita tahu bahwa ya seperti Syekh Jarrah itulah, yang di kawasan Syekh Jarrah, peperangan yang kemarin kan dipicu oleh perebutan paksa, pengusiran paksa rumah-rumah di Syekh Jarrah kan. Nah di Syekh Jarrah itu kan kalau kita baca memang itu kan pemilik legalnya adalah orang-orang Palestina. Dan bayangkan di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir di mana Muslim itu fokus beribadah, pada saat itu lah yang kemudian diganggu ibadahnya. Itulah yang membuat reaksi dari seluruh dunia kembali menguat, termasuk salah satunya reaksi dari Indonesia. Orang lagi beribadah khusyuk di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, tapi kemudian diganggu seperti itu. Jadi